lagi di Vlogcast. Sinergi bangun Vlogcast. Wah, siang hari ini tentunya kita merasakan hal berbeda ya, Kak ya? Iya, karena kita biasanya di studio nih, Ya, tapi tiba-tiba kita di outdoor gitu. dan sangat terasa ya angin sepoi-sepoinya. Iya. Bikin ngantuk ya Mbak? Begitupun kita bisa banyak melihat pemandangan-pemandangan indah ya di Iya. sekitaran kampus kita. Kita tuh lagi ada di mana sih, Rof, ini tuh? Tentunya memang di tempat yang biasa orang-orang nunggu jam kuliah. Tempat orang-orang nongkrong atau transit ya, Iya, sebelum masuk kelas. betul. Emang kalau misalnya Rofi tuh kalau nunggu jam kosong, mau nunggu kuliah gitu, biasanya nunggu di mana sih, Emang? Nah, karena kebetulan aku fakultas depan ya, dan depan Fakultas Komunikasi dan Bisnis, di mana di depan FKB itu ada satu tempat nongkrong juga nih, atau tempat nunggu kelas juga, tempat makan juga. Dan bisa juga buat kerjain tugas ya. Iya, atau biasanya disebut street food lah ya, Street di food. dalam Telkom University. Tentunya. Dan ya tempat itu yang biasa banget nih buat para mahasiswa untuk apa ya? Ya mereka ya banyak ngobrol-ngobrol di sana lah gitu. Iya. Nongki-nongki gitu. Emang apa sih namanya, Rof? Boleh spill nih? Boleh dong. Ya, tentunya kita ada di Tell You Grill dan kita sudah kedatangan Narasumber narasumber kita. Yeay. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik-baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Teletizen kita sudah kedatangan yang pertama ada Pak Hasbi dan juga ada Mas Ipen ya, selaku pimpinan di Telegram ini. Bahasanya pimpinan. Pimpinan ya. Atau nggak mungkin biar lebih tahu nih dan kita Taunya. nggak salah nih, Iya. mungkin boleh nih Pak Hasbi sama Mas Ipen boleh mengenalkan diri dulu ya. Setuju banget. Boleh mungkin dari Ya siapa? baik, mungkin dari saya dulu ya. Kalau perkenalkan, nama saya Hasbi Sazali. Saya selaku General Manager Food and Mice di PT Graha Yasa Selaras. Gimana lagi nih, ada yang ditanyain nggak? Masa perkenalan dirinya seperti apa nih maunya? Kalau Bebas, nama Pak. tadi sudah. Terus cita-cita saya menjadi, oh gitu, sebutin nggak? Oh nggak usah. Ya, saya Hasbi Sazali, saya sebagai General Manager dari GIS Food and Mice di PT Graha Yasa Selaras. Oke. Gitu aja sih Mbak. Oke. Oke, terima kasih Pak Hasbi. Selanjutnya. Mas Ya, Ipen. nama saya tuh Igusti Putu Buddha Sawantara, tapi nama kerennya tuh Ipen ya. Iya. Nah, di sini posisi saya sebagai manajernya Babe, karena kita manggilnya dia Babe. Siap. Baik, tentunya kita sudah kedatangan General Manager dan juga ada manajernya dari Pak Hasbi. Iya. Pak, gimana Pak kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukan akhir-akhir ini cukup padat. Ya biasa mengerjakan beberapa hal-hal yang harus kita capai dari sisi target kantor ya. Atau di GIS Food and Mice sendiri bersama Mas Ipen juga. Nanti mungkin Mas Ipen akan bercerita tentang aktiviti dia. Tapi sejauh ini kita kesibukannya adalah mengembangkan beberapa hal di bagian food and beverage sih. Oh, oke. Gitu. Berarti ada yang lain nih selain Tell You Grill gitu ya? Ada. Oh, ada. Oh, ada. Tentunya nanti kita kupas Kita spill. bersama nih. Nanti ya, nanti. Boleh. Oke. Boleh mungkin Mas Ipen? Sibukannya Kesibukan apa nih? Hari ini lumayan ya, kalau bulan-bulan ini akhir-akhir kemarin itu kita kemana kemarin terakhir? Jakarta ya. Iya, kita terakhir Jakarta ke terus Surabaya. terus Solo, baru balik lagi. Oh, oke. Minggu Keliling kemarin. minggu kemarin. Keliling berarti ya, muter-muter. Ini rasa-rasanya emang bapak-bapak yang seneng touring nih kan. Oh, iya. Ya, touring bener. Terlihat sekali ya di wajah Terlihat. kami. Oh, iya. Siap. Muka-muka aspal. Oh. Aku pikir dulu ya, buka-buka aspal lah gitu. Asli Ya maksudnya palsu emang ya. Iya. senang-senang motoran maksudnya ya. Dan Atau ini karena spoi-spoi jadi kayak agak kurang keluar ya. Apa? Willpower-nya teman-teman. sepertinya iya sepertinya Iya. begitu, karena kita biasa kalau di studio tuh emang kayak apa ya, lebih nyantai, adem, sayup gitu. Kalau di sini sepertinya kita harus lebih energik ya. Iya. Ya, betul. Atau karena keristak yang lewat-lewat gini. Agak lumayan Agak ya, Pak, ya. lumayan, oh, iya. Sepertinya ini Bapak Satpam harus di ini dulu ya, di portal dulu ya, sebentar ya. Khusus untuk hari ini ya. Iya. Spesial untuk General Manager dari Tell You Grill ini ya. Oke, Pak, jadi Tell You Grill ini yang saya lihat Pak, ketika saya sering mau kuliah ke kampus, ke kelas, karena saya sering lewat sini ya Pak ya. Ini sering banget dikunjungi oleh mahasiswa gitu. Jadi banyak yang
ngerjain tugas juga saya lihat, Iya. banyak yang makan juga gitu. Ada yang sekedar nongkrong-nongkrong gitu. Iya. Dan banyak juga bikin konten tentunya di sini. Oh, iya. Nah, ada apa nih Pak di Telegram nih sehingga banyak banget pengunjungnya nih Pak nih? Ada apa? Ada apa dengan Telio Grill ya? Ada. Mungkin ada menu apa? Oke. Ini pertanyaan atau apa nih? Pertanyaan. Oh, pertanyaan. Baik, sederhana tadi menjawab pertanyaan dari Kak siapa nih? Rofi. Kak Rofi. Jadi ya mungkin karena Kak Rofi berkuliah di Telkom University dan seringkali lewat outlet kami di Telio Grill. Jadi memang konsepnya adalah ini kan street food ya. Ya, Kita street food. bergenre stylenya atau genre kami itu di Korean style ya. Tentunya juga signature dari Telio Grill ini ya memang kita sebut paling unik lah mungkin ya, paling unik di street food yang ada di Telkom University yaitu Suki and Grill. Nah, pertanyaan saya adalah teman-teman yang katanya sudah sering lewat sini, sudah pernah nyobain belum? Wah, Pak. Saya mah sampai Udah makan dong. sama Pak Rektor pernah Pak di sini. Wah. Agak Rektor serem aja sini, ya. saya di belakang sana Pak. Bareng aja momennya. Tempat aja. Barang momennya dia lucu ya ternyata ya. Komedian kamu jangan. Oh, bukan. Oh, iya. Kebetulan Pak belum Pak. Oh ya belum. Ya itu sih konsepnya. Suki and Grill itu salah satu signature kita, tapi juga ada beberapa hal seperti makanan-makanan yang mungkin teman-teman lihat di sini. Ada kondok Ya, juga. ada kondok juga. topoki. Ya konsepnya sih sederhana, cita-cita kami adalah ketika teman-teman di sini datang, lalu makan, lalu merasa senang dan puas, berarti doa kami tercapai. Bahwa kami bisa menyajikan atau memberikan kepada teman-teman yang di lingkup Sivitas Telkom University adalah rasa baru dari sebuah yang sudah ada di sekitar sini gitu. Artinya ya uniqueness-nya di situ lah. Ya, memang memiliki keunikan tersendiri Kak Dede. Iya, dan apalagi kan kalau dilihat dari menu makanannya, itu tuh emang anak-anak zaman now banget nih, kayak grill-grill, Zaman now ya. kondok. Maksudnya anak-anak yang berkuliah tuh pasti nyarinya makanan-makanan yang kayak gini gitu. Dan emang di sekitaran sini juga nggak terlalu banyak ya yang grill-grill gini gitu. Jadi pantas aja sih rame. Konsepnya kan biasa kalau grill itu di mall ya. Iya. Satu, terus yang kedua ya di tempat-tempat khusus ya, Iya. grill-grillan. Ya kami coba hadirkan ini di kampus. Ya ini Ya, harapannya semoga ya memang ini diterima satu ya, terus yang kedua ya menjadi salah satu alternatif ya buat teman-teman yang ada di kampus tidak perlu keluar kampus. iya. Cukup di dalam kampusnya ternyata ada dan kebetulan ramah di Iya. kantong. Betul. Dan apa yang menariknya adalah ini tempat strategis itu. Berada Oh iya, di betul. 4 fakultas ya. Iya. Oh. Sekitaran 4 fakultas. Di tengah-tengah fakultas Di tengah, ya. ya. Ya memang tempat lalu lalang orang sehingga ya enak juga Pak Ya. daripada keluar kita sambil ngerjain tugas mending di sini gitu. Iya, Ya benar. betul, mending di Wifi sini. kampusnya juga kenceng ya guys ya. Iya, Iya, Telkom. makanannya enak ya Iya, kan, makanannya enak. ngegrill sendiri kan. Betul banget. Gak perlu nyari parkir lagi ya. Oh, iya. Ya. Oke. Dan ya itulah yang menjadi alasan ya Pak ya Ya. sehingga banyak sekali pengunjungnya. Dan kalau boleh tahu nih Pak, ini Telio Grill ini berdirinya sejak kapan Pak? Oh ini kami didirikan ini ya, artinya Telio Grill ini beroperasi di bulan Agustus. Tanggal 22. Di tanggal 22 Agustus 2022. Dua. Nah, jadi harapannya itu tadi sih, setelah ini ada di wilayah Sivitas kampus Telkom University, keberadaan kami ini diterima dengan Sivitas kampus tentunya harapannya. Terus yang kedua yaitu tadi sebagai salah satu alternatif, dan siapa tahu alternatif ini atau salah satu alternatif yang kami hadirkan ini bisa menjadi signature di Sivitas Telkom University. Jadi itu Kak Dede. Iya, Ya, berdirinya berarti 22. berapa bulan? Belum setahun ya? Hampir, Hampir Hampir Hampir. setahun sebentar lagi. Agustus nanti setahun. Kalau boleh tahu nih Pak, ini secara kepemilikan ini ada pribadi atau kolektif atau seperti apa? Iya. Pak? Oke, baik, kalau untuk kepemilikan dari outlet Telio Grill ini jelas ya. Kami di bawah PT Grahesa Selaras. Lini bisnisnya di Gisfood and Mais. Ini adalah salah satu outletnya Gisfood and Mais. Kami berkolaborasi dengan Telkom University. Jadi konsepnya adalah kami membuka outlet di sini, lalu kami berkolaborasi dengan sharing kepada Revenue. Telkom University. Apa ditambahkan Om Iman? Silakan. Di sini juga kita bukan cuma Telio Grill aja loh. Oh iya, ada Ada. apa tuh? Ada di Kami- situ dekat Asrama Putra. Apa tuh di dekat Asrama Putra? Di situ ada Wahjan Smart Canteen. Nah, Apa? Wahjan Smart Canteen. Oh, Wahjan Smart Canteen. Canteen. Oke, itu gimana tuh? Kalau di sana konsepnya kayak gimana tuh?
Kemarin pembukaan nggak hadir ya? Kemarin bukan. Yang Kan asrama aku- putra yang TWLT ya Pak? Iya Oh, benar. itu mirip banget apa emang satu perusahaan juga? Iya itu outlet kedua kami Buat kedua kita. Oh, di cabang. wilayah Oh, Telkom University. Maaf ya, jarang ke kampus. Malu. Jadi kan ada cabang apa ini tuh cabang FIT kali ya? Oh, Cabang FIT ada di oke, TWLT. oke. Kami sebenarnya ada 3. Ada 3. Ada 3. Yang pertama Telu Grill, Value Grill. lalu yang kedua itu sebenarnya yang terakhir ya, yang Wahcan Paling kecil itu. itu. Tapi sebenarnya di bagian bakery juga ada. Wah, apa Namanya Telamisu. tuh? Telamisu. Tel I miss. You. Oh, Nah, I miss you. Tel I Jadi miss you. bacanya adalah Tel I Miss you. miss you tuh. Langsung kaget mbaknya ya. Oke. Oke. Aku silakan. nggak ada persiapan. Oh, iya, ada persiapan. Ya, oke baik. Itu. Jadi kami sebenarnya punya 3 outlet. Ya, ini salah satu outlet pertama kami yang bergerak atau berdiri di bulan Agustus di tanggal 22 Agustus kemarin 2022 dengan konsep street food atau kita sebut Korean style ya. Street Yeah. foodnya Korean style yang harapannya itu tadi bisa diterima sama Sivitas Telkom University dan menjadi salah satu alternatif untuk pemilihan makanan. Berarti yang betul aku mau balik lagi nih ke yang sebelumnya yang di dekat TWLT itu sama lagi konsepnya kayak gini apa gimana nih? Apa? Hampir mirip. Hampir mirip. Mirip. Kalau dari look apa nih bangunannya atau apa? Iya kalau dari looks-nya sih sama. ya kalau Oke. dari looks-nya kurang-kurang lebih lah. Nah, kurang. Abis ini aku ke sana. Loh, nggak ya? Oh, iya. Nah ini juga bisa jadi nih ya, bisa jadi salah satu alternatif nih buat Iya. teman-teman yang fakultasnya di belakang ya, Iya. khusus teletizen nanti bisa mampirnya ke sana, nongkrongnya di sana. Iya. Nggak perlu jauh-jauh ke depan Betul. gitu. Habis ini saya direkrut, Bismillah. Amin. 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 Oke, Nanti CV-nya dimajukan aja. Oke, nanti dikirim ya. siap. Mbak Iza. Mbak Iza aja ya. Oke, terus Oke. Jadi kalau di ini Pak, kalau yang di apa Tel I Miss You itu tuh, Telamisu. Telamisu. oh Telamisu Telamisu. ya. Saya nggak mau jawab I miss you itu ya kalau Anda yang ngomong ya. Ya, oke. Kalau di Telamisu itu apa namanya nggak buka toko kayak gininya kan Pak? Ada. Ada Silakan Toko dijawab. ya. Toko ada. Di situ ada display untuk jajanan pasar, di situ ada. di sebelah mana Pak? Di depannya Percis. Itu di daerah apa sih? Oh, di GKU. Ya, betul. Iya, di GKU. Ah. Oh, yang gede sendiri nggak sih itunya? Yang masih brandingnya Butterscotch. Iya yang baterai. itu Ah, dia. ya, oke. Oh di Aku situ suka ada lihat. juga. Ya itu Diedit dia. ini ya nanti ya. Diedit ini ya. Karena memang itu kan mirip kantin-kantin kan ya? Iya. Oke, nah kan ini maksudnya berbeda nggak sih dari maksudnya kampus-kampus lain gitu? Maksudnya di dalam kampus ada apa namanya ada grill-grill kayak gini gitu. Nah awal mulanya tuh ngelihat peluang dan bisa tertarik membuka usaha di Telkom University tuh karena apa sih? Iya, di saat kan kita bisa lihatlah di sekitaran kampus kan ada mall juga, ada Iya. tempat-tempat outlet juga gitu. Kenapa terpikirnya di kampus gitu Iya. kan? Oke, ini dari saya nanti mungkin Pak Ipen bisa menambahkan ya. Boleh. Sederhananya sih, kenapa kami melihat wilayah kampus itu menjadi sasaran kami ya? Atau kenapa sih buka di kampus? Yang pertama gini, mungkin pengalamannya adalah secara personal ya, karena kita juga pernah menjajaki menjadi mahasiswa. Memang beberapa hal dalam kita sebagai mahasiswa, yang pertama ketika kita berada di kampus kan tentunya kita butuh meals ya, makanan ya. Nah, harapannya karena masalah seperti itu, masalah makanan, dan memang kadang saya tidak tahu kalau di tempat saya dulu kantin itu kalau sekali jam istirahat langsung gerubukan. Iya. Jadi kadang ada yang tidak dapat makanan atau menunggu makanan dan lain-lain. Nah, kebetulan di wilayah Telkom University ini kami mendapat sebuah ide ya, atau sebuah inisiatif bahwa oh ternyata dengan konsep street food dengan wilayah Sivitas Telkom University ini yang anak-anaknya katanya milenial dan gaul ya dan smart, bagaimana kita coba masukkan konsep itu. Nah, kita masukkan konsep itu, tentu pesaing ada pasti ya, pesaing itu ada. Lalu kita melihat juga bagaimana apa ya, Sivitas ini berproduksi atau beraktiviti gitu kan. Nah dari aktiviti yang kita lihat, aktifnya mahasiswa dan teman-teman di Telkom University juga yang harus kami rasa punya pilihan makanan yang berbeda, itu alasannya kami mencoba memberanikan diri dan memang pede untuk itu agar Telu Grill ini bisa menjadi jawaban ketika teman-teman mencoba pengen
merasakan alternatif makanan yang lain di luar dari kantin-kantin, Iya. sajian dari kantin-kantin. Itu sebenarnya, Mbak. Itu sebenarnya, Mas. Oke, berarti emang pertama pengen menjadi sesuatu yang baru ya. Ya, betul. Itu ya. Dan benar sih, maksudnya aku juga sebagai mahasiswa merasakan gimana rasanya keluar kelas tuh bareng-bareng, Iya. terus habis itu rame, nggak kebagian makan, nggak dapet. Dan bener sih, dengan buka bisnis di sini dengan konsep yang berbeda tuh membuat suatu hal baru yang membuat tertarik juga sih. Aku pertama kali ngeliat Telly Grill, berani juga nih buka Telly Grill di sini gitu. Maksudnya, Gitu ya, jawabannya berani juga nih. iya, maksudnya bukan gitu ya, maksudnya lebih ke kayak wah ada yang beda nih gitu. Sebagai saya mahasiswa yang agak lama nih di sini gitu. Kalau Kak Rif, Rofi ya. Kak Rofi kan sudah ngomong tadi. Kalau Mbaknya gimana? Sudah pernah makan di sini belum? Udah. Gimana komennya? Aku sih karena aku suka grill ya, emang Iya. makanannya emang tipikal kayak gini, jadi ya suka sih, enak dan pas lah, apalagi harganya pasti kantong. Oh, pas banget ya. Ya, Jadi kalau- awal bulan sama akhir bulan nggak masalah ya? Nggak masalah, Wah. itu aman terkendali. Jadi kalau Berarti berempat tuh cita-cita kami sebenarnya- tercapai lah. Terjangkau dari awal bulan sampai akhir bulan terhadap mahasiswa ya. Iya, Setuju banget ya. Jadi kalau misalkan teman-teman makan di sini nih Teletizen atau mungkin calon mahasiswa baru ini bisa banget harganya kalau berempat tuh bisa sekali makan memang ya. Iya. Kan patungan ya. iya. Iya. Kami ada paket berempat berdua, ya. ada paket Paket berempat. Ya. Wah, Jadi itu jangan lumayan. takut. Aduh, biasanya kan orang kan konsepnya kayak, aduh mahal nih Iya. grill-grillan. Bener banget. Dan memang kayak kerennya tuh yang menjangkau lebih dekat gitu. Iya. Ketika mahasiswa banyak yang mager ya. Jadi keluar fakultas udah langsung ya udah situ Iya. aja deh. Paling nggak ini menjadi salah satu alternatif teman-teman yang ketika pengen mencoba makanan atau rasa yang lain, kami di sini ada untuk teman-teman. Nah, Pak, ketika ketika Telegram ini ada dalam kampus juga ada yang di dalam banget ya. Apakah memang target sasarannya hanya untuk mahasiswa saja atau mungkin sivitas seperti dosen dan lain-lain? Apakah memang kayak dari luar juga ya boleh nih buat ikut makan atau apa gitu? Di Apa luar. khusus untuk mahasiswa gitu? Target utama kita sih mahasiswa sini sebenarnya. Untuk mahasiswa ya, lebih Iya. fokus ke mahasiswa Iya. berarti ya. Tapi tidak dipungkiri beberapa kali juga dosen-dosen Iya. Ya, ketika makan banyak siang sih. kan ke sini. Tapi ruang lingkupnya jelas Sivitas ya. Kalau Sivitas itu semua yang berada dalam Semuanya. Sivitas Iya. dari Telkom University. Kalau untuk target di luar sih ya kebetulan itu tadi yang dijelaskan sama si Pen bahwa kami di Gisput and Mice itu memang punya beberapa outlet. Kebetulan sekali kami dari Jakarta sampai dengan Surabaya ada. Nah, jadi di Jakarta sendiri ada, kami itu di tepatnya di Telkom juga, di gedung Telkom. Di GMP, di Gatot Subroto, itu kami di Indie Cafe nama brandnya. Lalu di Bandung sini kami ada Telly Grill, lalu ada Wahjan Smart Canteen, ada Tela Miss You. Bahkan kalau pengen ngerasain di luar dari Telly Grill, kami ada di Hotel Silk Dago. di Dago. Oh, jadi selain di Telkom juga ada ya di Iya, luar. dengan nama Necinggus. Snitching tuh. Tapi makanannya berarti sama? Apa Ada perbedaan? pembaharuan juga karena ada sticknya di sana. Di sini juga ya. Oh. Mau kami terapkan stick. Di sini sticknya belum ya kalau nggak Iya. salah ya. Sebentar lagi kita akan keluarkan ini kepada teman-teman. Sekarang hari apa? Sekarang hari apa? Senin makan stick sini ya. Senin, Oke, Senin makan siap. stick sini. Ya, vouchernya ya kak ya? Boleh. Vouchernya juga ya? Tembakannya terakhir itu vouchernya ya. Voucher ya. Oke. Kaget juga saya ini ya. Tapi oke sip, mantap itu. Siap. Oke, pokoknya siap menyantap menu baru lah. Di hari yang baru ya. Di awal minggu yang baru. Awal nih. minggu yang baru. Wah tentunya. Nah, aku pengen tahu sih, maksudnya pasti ada dong media promosi. Kan nggak mungkin nih suatu bisnis cuma disimpan aja gitu di satu tempat, tapi nggak ada media promosinya nih gitu. Nah, kira-kira gimana sih caranya Pak Hasbi atau Mas Ipen tuh kayak apa ya, marketingin Telly Grill inilah, apalagi ke mahasiswa Telkom gitu. Oke, atau baik. sivitas. Jadi untuk marketing Telly Grill sendiri ya. Jadi kami bagi dia di dua. Yang pertama marketing offline dan marketing online. Kalau marketing offline kami membuat promo-promo onsite. Nah, jadi kalau ada promo-promo kan biasa ada banner dan lain-lain. Kalau teman-teman lihat sini, lewat sini lihat, oh itu berarti kami ada program secara offline. Kalau secara online kami bergeraknya nanti mungkin di sini bisa di-add ya. Nanti keluar tuh saya di sini. Tolong editor ya. Iya. @tellygrill. Nah, nanti tolong di-follow ya. Tolong ya. @tellygrill. Kita bergeraknya di situ.
Jadi apa yang kami kampanyekan secara promo atau secara informatif yang disampaikan kepada netizen, silahkan itu bisa diakses di Instagram kami di @youtellyougrill. Nanti munculin ya sini, Mas Tolong editor ya, ya. tolong. Iya. Oke, di @eliogrill ya Instagramnya. Itu bisa banget nih buat teman-teman juga jadi salah satu apa? Bukan rekomendasi, apa namanya tuh? Referensi ya. Kadang kami tempat punya makan. giveaway loh, Kak. Ya, Ada. masih ada. Kami punya Gue giveaway. kayak gimana tuh? Ya, macam-macam biasanya sih giveaway-nya voucher. Ya, terus ya mengikuti tren-tren yang ada. Ya. Jadi tergantung nanti program marketingnya itu yang mau dibagikan dalam bentuk giveaway apa. Tapi emang bener sih Rob, aku kalau ngelewat ke sini Bombastic side aku eye. kalau ngelewat agak shock banget. Iya. Jadi strike ya? Iya. Lebih ke ini sih, kita kayak rebutan aja, kita harus lebih keras gitu ya. Emang bener sih, aku kalau misalnya ngelewat nih, ini kan jalur aku untuk ke GKU ya, ke kelas aku. Emang sering ya aku ngeliat banyak banget promosi-promosi yang kayak diskon atau enggak paket-paketan juga ada ya gitu. Emang keren lah. Ya, dan ya barangkali ini mah nanti kalau ada promo-promo lagi bisa lah diinfoin pertama. Iya. Bisa. Atau nanti nih mumpung ada Bapak GM ya, karena pasukan kita banyak nih Pak di marketing crew nih, barangkali ini nanti ada mau ngasih voucher ke marketing crew harga khusus. Oh, kalau gitu ya. seperti itu biasanya harus langsung ke marketing sama di event projection-nya. Wah, mantap. Mana bapaknya? Nah, iya. Jadi dia yang harus dirayu ini. Bapak manajer ini mah boleh kali Bapak. Yang membuat ide-ide kreatif, marketing, yang nanti disetujuin sama beliau, lalu nanti ke saya. Ya itu beberapa program-program lah. Ya. Tapi kalau teman-teman sudah berkomunikasi seperti ini kan enak kan. Iya. Harapannya sih tetap sama. Ini menjadi wadah bagi teman-teman beraktivitas. Bisa makan, bisa beraktivitas, bisa kerja kelompok dan lain-lain. Oke. Kalau program bisa kita bicarakan lah nanti. Oke, Siap. nanti ya di belakangin ya Iya, belakang kamera. Bisa. Baik. Nah, pastinya Pak Hasbi sama Mas Ipen juga pasti beberapa kali lah sering kesini ya, pasti dong. Nah, kalau dilihat atau enggak dari sepenglihatannya Mas Ipen dan Pak Hasbi, itu kira-kira yang sering datang tuh apakah mahasiswa, apa dosen, atau lingkungan gimana sih yang sering Kebanyakan sih kalau di sini tuh ya mahasiswa ya, tapi beberapa kali itu ada yang reservasi itu dari dosen-dosen dan rektor gitu. Oke, berarti kan kalau nongkrong mah anak-anak ya. Iya, anak-anak. Tapi kalau bisa reservasi udah pasti dosen. Kayak kemarin malam ya. Kayak apa tuh ya? Kemarin malam ya. Ya kemarin malam. Itu saya lewat sini tuh sudah jam 10 lebih. Ini masih nyala. Masih ada yang nyala. nongkrong. Tapi emang biasanya sampai jam berapa sih Pak? Kita sampai jam 9 sih biasanya. Jam Tapi 9. karena ada yang nongkrong ya udah Gak biarin. enak ya untuk usir ya. Silahkan Kalau aja kami nongkrong. yang jelas Yang penting masuk. mengikuti rule dan aturan yang ada di Sivitas Telkom University ya. Itu lebih tepat. Jadi biasanya Pak, karena tadi kebanyakan mahasiswa ya Pak. Ini barangkali ini mah kayak lagi di sini terus banyak mahasiswa ngobrol, perkataan mereka ngobrolin apa sih gitu. Kedengeran gak sih? Atau mungkin ngebahas apa gitu ketika sambil ngegrill, kan biasa kan kalau ngegrill tuh beda sama makan di warteg kayak biasa langsung makan-makan aja gitu. Oh, Ada ini buat masak Ini dulu. jawabannya- masalahnya nih ranahnya ini gibah. Iya, jawabannya nanti ranahnya Tadi gimana jawab kita. Atau mungkin seputar Oke, saya apa gitu saya ya. mencoba menjawab secara diplomatis ya. Oke. Mungkin yang saya pahami teman-teman ada di sini itu 30% berbicara tentang konten mengenai pribadi, ya kan? 30% berbicara tentang konten bagaimana teman-teman menjalani aktivitas secara perkuliahan, Iya. dan sisanya itu biasa random. Random. Oke. Itu jawaban yang paling bagus kayaknya. Oke. Paling netral dan paling Paling aman ya. netral dan aman. Oke. Tapi biasanya saya kalau lagi makan di sini biasanya lebih ke banyak ngobrolin tugas kuliah biasanya. Benar, tugas dulu ya. Anak baik ya. Baik banget dia ya. Gitu Kontrak biasanya lebih dia kayak kita kan ngerjain ini tugas biasa kadang di oplip ya, di Iya. perpustakaan. Di sana kan kebetulan nggak boleh makan. Paling kita bisa ke ada tempat makannya khusus, sana ada kayak kantin kecil gitu. Karena kalau lapar kita harus keluar memang. Iya. Jadi di Kalau sini tadi enak. jawaban bijaknya kan. Bijaknya Tapi dia. kalau jawabannya memang sering kelihatan sih, karena memang yang saya dapati ya, yang saya dapati juga beberapa teman-teman di sini ya, kayaknya lebih banyak kerja kelompok. kerja kelompok Iya, ya sambil iya. makan ya. Soalnya saya melihat beberapa kertas-kertas bertebaran setelah makan gitu kan, Oh. sambil nyoret-nyoret apa gitu. Kerja kelompok, satu kerja, sisanya kelompok dong. Iya. Saya Nah, kelompok, sisanya makan. misalnya makan. Makan.
Mungkin ada percintaan kali ya, cuma pas bagian beberapa percintaan tuh persen mereka itu sih. itu ya apa namanya lebih ke suara diturunin gitu. Tapi menarik tadi kerja kelompok tadi ya. Saya mengambil poin dari sisi kerja kelompok. Karena memang sebagai mahasiswa ya, logistik itu paling penting. Iya betul sih. Setuju. Di acara manapun logistik itu paling penting. Bahkan sampai ada ideologi kalau zaman-zaman mahasiswa ya, kalau nggak ada logistik logika nggak jalan. Ya. Nah, kami senang. Rupanya mungkin kami bisa memfasilitasi teman-teman di saat teman-teman harus menguras tenaganya atau pikirannya dalam mengerjakan sesuatu urusan kampus. Kami ada di sini juga mensupport dari sisi makanannya. Iya. Harapannya itu, karena apa yang kita makan juga kan menjadi mood kita ya. Iya, betul sekali. Pagi kalau ketemu daging langsung moodnya, seneng banget. Iya. Nah, ada gak sih dari kan tadi kita udah ngomongin nih, ternyata mahasiswa banyak ya kayak tadi ngobrolin tugas sambil makan tuh ada yang percintaan dan lain-lain. Ada gak pengalaman unik? Jadi ada satu momen mungkin pengalaman paling unik itu ketika mahasiswa makan atau pengunjung lah entah itu dosen atau yang lainnya. Pengalaman unik. Pengalaman uniknya ya. Pengalaman uniknya apa? Apakah dagingnya jatuh semuanya? Oh kalau itu saya Paling belum sering pernah sih, menemukan. Belum ya. Ya, paling sering gimana? Yang sering Jangan sih ya. nyalain kompor nggak bisa, tapi Wah. gasnya belum di lock aja sih sebenarnya. Kok nggak bisa nyala nih, gimana nih ternyata? Ternyata gas. Ke bawahin itu ya. Kan bisa gitu ya, heboh duluan, panik duluan. Panik lah, jadi ya Aneh-aneh, ada aja kelakuannya gitu lah ya. Itu kalau dari sisi servis ya. Dari servis. Tapi kalau saya jawab di luar itu boleh ya? Boleh, Kalau boleh. pengalaman uniknya ya saya pikir kami beberapa hal kaget tentang kan kita wisudaan ya. Ya. Pas wisudaan itu kami juga buka event di sini. ya Dan ternyata tiba-tiba rame sekali dan itu crowded sekali. Iya. Akhirnya itu yang membuat pembelajaran bagi kami bahwa dalam beberapa event ya kita memang harus siap Iya. untuk kedatangan yang seramai itu. Itu aja sih. Itu unik banget itu. Karena pada saat itu, momen itu ya, yang kita biasanya menghadapi mungkin berdasarkan seat ini ya, tempat duduk ini, tapi bisa melonjak Iya. 2 kali lipat pada event itu. Ya, wisuda kemarin juga kan aku datang nih. Emang rame ya, karena ini pasti sasaran para keluarga ya yang datang ke kampus nunggu, kan biasanya banyak yang nunggu ya. Iya. Sampai acara selesai, jadi pasti kesini dulu makan dulu. Kami pun merasa apa ya, kebahagiaannya itu sampai di kami karena ya sama orang tua wali, Iya. sama orang tuanya kan habis wisuda duduk di sini terus makan. Karena Emang kebetulan Gitu sih. juga emang posisinya strategis juga, Iya. samping UCH ya, Iya. tempat wisuda. Jadi emang pasti nunggu daerah sini memang. Nah, kan biasa kalau tempat makan kayak tadi kan juga ada kantin ya, terus maksudnya banyak lah di luar juga banyak tempat-tempat makan, kafe gitu. Nah, kira-kira tuh dari Tell You Grill sendiri nih, kayak ada nggak sih kekhawatiran kayak ngalah saing gitu sama yang lain, apa gimana, apa yang dirasakan gitu dari mungkin dari Pak Hasbi atau Mas Ipen sendiri gitu. Oke, kalau dari saya sih sederhana, kalau takut ya apa tadi bahasanya lebih tepatnya inilah bagaimana mengantisipasi jika memang ada pesaing dan lain-lain. Ya. Mungkin seperti itu ya lebih tepatnya. Kalau kami sih tetap berpandangan bahwa ketika sebabnya benar pasti hasilnya benar. Kami tetap berusaha mencoba itu tadi melakukan pendekatan secara offline, promo dan marketingnya maupun online. Namun kalau untuk urusan pesaing dan lain-lain ya kami berusaha untuk optimis bahwa kami percaya keunikan kami atau signature kami dengan gaya-gaya Korean style ini itu bisa menjadi pembeda. Dan ketika kita berbeda, maka itu adalah ranah kita atau jalan kita untuk menjadi terkenal. Harapannya sampai di situ. Waduh, kayak gitu. Bahasanya diplomatis ya? Oh, iya. Tapi memang Teletizen ya dengan adanya perbincangan kita atau diskusi atau mungkin kita wawancara kali ya. Iya. Nah, ini kan podcast kan? Podcast ya. Ya Pod berdiskusi dan dengan cast ya. pot dan gas. Oke. berdiskusi dengan GM dan juga Bapak manajer ya tidak sebatas apa sharing saja, justru kita Ya. juga mendapat banyak pembelajaran ya, dari segi pengelolaan barangkali gitu, manajerial dan lain-lain. Jadi memang ini bisa jadi salah satu momen juga ya buat kita khususnya sebagai moderator atau host Iya. belajar gitu. Iya. Sama-sama belajar gitu. Iya. Wah, ternyata memang ya banyak keunikannya juga sebenarnya di samping kayak anak teli ini banyak juga nih yang senang drama Korea gitu. Iya. Oh, Tempat saya. Iya, Ya. inovasi terbarunya barangkali Betul. ini yang Jepangnya, konsep Jepangnya barangkali ya, Iya. karena pecinta anime sangat banyak ya di Oh, sini.
Tapi dari tadi kan kita bahas yang kayak baiknya nih, maksudnya kayak udah tercapai maksudnya keunikannya segala macam dan signature gimana. Nah, aku pengen nanya deh, kira-kira dari Tell You Grill sendiri ada nggak sih target yang belum tercapai gitu? Dan kira-kira kalau misalnya kedepannya akan ada target yang gimana untuk Tell You Grill sendiri ini di Telkom University? Aduh, aku belibet nggak sih ngomongnya? Enggak. Saya terpana aja mendengar Mbak menjelaskan pertanyaan. Agak muter ya soalnya. Nanti ditambahin ya, KIPN ya. Kalau dari saya sih sederhananya bahwa kami jelas punya target ya, rekan-rekan semuanya. Kami punya target. Target kami mulai dari bagaimana awareness dari brand tersebut atau dari brand Green ini kita bisa besarkan. Lalu target yang kedua mungkin secara achievement ya, achievement revenue. Nah, itu jelas menjadi target kami juga dan fokus kami. Dan beberapa hal menjadi target kami juga untuk bagaimana bisa menggrabs atau menangkap minat dan pasar ini agar bisa hampir berapa persen lah dari achievement yang kami terapkan bisa ke sini. Itu yang jelas sih sampai hari ini kami tetap selalu untuk mengeskalasi itu agar tercapai targetnya. Tentunya kalau target kan semakin hari semakin naik, semakin bulan semakin meningkat. Ya harapan kami dengan adanya kami, target kami, achievement kami atau ya itu tadi ya bisa tercapai pelan-pelan. Yang jelaskan prinsipnya adalah ketika kamu lapar, lalu kamu makan di tempat yang tepat dan membuat moodmu bagus, pasti kamu tidak akan pergi kemana-mana. Paling nggak kamu ke situ lagi. Itu dulu. Itu bagian dari bagaimana caranya kita menguatkan brand awareness. Apa itu? Ini Enjoy your our grill. Nah, gitu. Mantap. Yang jelas kami mencoba dari sisi targeting ya, kami menggrab teman-teman yang merasa bahwa makan di sini itu terjangkau. Karena kalau sudah terjangkau, rasa enak, itu dikembalikan kepada customer lagi kan. Emang baiknya kembali lagi ke customer. Iya. Ovi, dia tadi kayak mau nanya nih. Ini apa? Nah, sebenarnya aku mau mendengar dari Mas Ipen barangkali tadi ada pandangan lain gitu. Pandangan lain. Pandangan lain sih dari kita sih cuman kalau masalah yang seperti itu inovasi ya. Dari menu-menu kita tuh nanti bakal kita inovasi. Nah, satu lagi nih kita kasih tahu ya. Kalau males keluar nih kalau lagi dari asrama, boleh pakai aplikasi kita namanya Smart Kantin. Betul. Ada. Coba Masuk. sok cek. Langsung Apa, masuk. Gimana? Iya. Saya tadi mau closing di situ Kantin. itu. Namanya Smart Kantin. Smart Kantin. Aplikasi. Yes. Aplikasi Smart Kantin. Oke. Itu support untuk iOS dan Android. Tenang aja. Menunya Jadi- apa aja? Boleh dicek Boleh langsung. Ya menunya apa yang sudah terdaftar di Tell You Grill maupun Wahjan Kantin ada. Iya. Kami ada 3 fitur di sana. Yang pertama siap dimasak, lalu yang kedua siap diambil, dan yang ketiga siap diantar. Siap diantar. Ya. Jadi pembelian pun bisa juga beli yang mentahnya atau harus udah matang semua? Kalau siap dimasak itu kami memberikan menu yang sudah tinggal siap dimasak. Oh, iya. Jadi kami preparekan semua seperti yang Indomian, Iya. Mimian ya, Mimian. Kalau kami punya namanya Mishu. Mishu itu produk Mimi kami. Lalu ya itu tadi Suki and Grill itu kan siap dimasak. Iya. Kan masak sendiri. Nah, itu salah satu produknya. Dan nanti ya inovasi-inovasi lainnya ya. Itu Kaitan. biasanya pengantarnya ada pengantarnya juga gitu. Nah, itu kalau siap dimasak. Kalau Tapi siap kalau dimasak. siap diantar, itu kenapa kami buka range-nya dalam jarak 1 km? Karena targetnya adalah teman-teman yang ada di asrama. Di asrama. Nah, jadi nanti diantarkan dari kru kami kan mengantarkan. Nanti tinggal dititipin aja di mana. Kadang kan harus ada akses ke atas ya. Iya. Nah, jadi bisa janjian kita di lantai bawah ya. Nanti kita antarkan. Ternyata memang sangat update ya, dan saya yang kurang update ternyata. Iya, Biasanya apalagi kalau saya. lagi pengen makan daging tuh, ih malas sih baru ke depan. Ya kan, sebegitu kan. Dan ya Ya memang harus saling kenal dulu kan, Iya, biar betul. sayang. Nanti betul. setelah sayang Kenal, suka, maka sayang. jadi langganan. langganan ya, bukan nyaman ya teman-teman ya, Langganan ya. tapi langganan. Aku udah download guys. Nah, Wah ini, maka ditunggu vouchernya udah download nih kak. di Nambah satu Smart pengguna. Kantin tersebut, kalau kami munculkan user-user itu, nanti akan ada keluar promo-promo di sana. Itu Iya. headline, ada promonya di situ. Nah, tinggal dipilih aja mau pilih promo yang mana. Ah. Nah kebetulan kan di kita juga apa namanya, mungkin
karena kita juga bahas soal bisnis ya Pak ya. Tadi bahas banyak banget itu tentang pengelolaan dan pelayanan dan lain-lain itu. Dan memang di kampus kita juga banyak sekali, khususnya di anak-anak fakultas bisnis itu memang yang memiliki bisnis-bisnis. Di samping itu juga sering juara-juara lomba bisnis case, bisnis plan dan lain-lain gitu. Ini juga barangkali bisa menjadi salah satu pembelajaran atau referensi gitu. Gimana tentang pengelolaan Teliu Grill ini itu, sehingga punya banyak cabang ya. Di Teliu aja tuh ada 3 gitu. Ya. Iya. Belum di Bandung ada berapa, belum dari Jakarta sampai Surabaya ada berapa gitu. Di Solo, Solo ada. Solo ada juga gitu. Bentar lagi dari Sabang sampai Merauke. Amin. Se Indonesia Raya. Di Indonesia Raya ya. Jadi aku kalau ngirim CV kemana? Loh, Ke Mbak Iza dulu. oh iya. Karena saya lokasi lebih dekat ke yang belakang ya, nanti saya ke belakang aja langsung ya. Boleh. 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 Ya, ya dan tentunya ya Teliu Grill ini sangat memfasilitasi mahasiswa gitu ya. Ya. Ketika memang kita lapar dengan kantong kantong mahasiswa yang pas-pasan gitu ya. Ya. Iya. Kita bisa makan dengan enak di sini. Nah, kira-kira kan tadi udah buka di sini, di GKU berarti ya tadi. GKU ada. Udah. TWLT udah. Ada satu tempat lagi yang belum nih. Di mana? Di belakang, dekat rektorat. Antek ya. Iya. Kira-kira mau buka nggak nih kira-kira dari Teliu Grill ini sendiri? Yang Fakultas Informatika belakang. Ya. Ya tentunya kan kami pertimbangan buka itu kan ada visibility study. Iya. Betul. Nah, mungkin nanti setelah visibility study-nya mengeluarkan hasil yang membuat kami harus buka ya kenapa tidak. Yang jelas kami pengen hadir di Telkom University untuk menjadi jawaban teman-teman ketika pemilihan makanan tadi kami menjadi pembanding lah untuk bisa masuk di ranah teman-teman. Nah, ya apa ya? Saya jadi kayak kepikiran aja gitu. Karena kebetulan saya senang dan sering juga ikut lomba bisnis plan gitu. Wah ya. Jadi malah apa ya? Jadi sejujurnya di teman-teman dan netizen di podcast kali ini saya lebih pengen banyak nanya pertanyaan pribadi nih Oh, ya. mengenai bisnis dibanding pertanyaan yang udah dipersiapkan ya oleh Ibu PIC. Iya. Ya tapi kita harus menyesuaikan ya karena Betul. memang pembahasan kali ini sangat menarik tentang street food atau juga bisa dibilang apa ya, makanan ya Iya, atau makanan. ya tempat makan favorit lah. Agak hidden gem kan? Kalau di belakang agak hidden gem ya. Iya, Ya. kalau di Kalau- sini kan kelihatan Iya. nih. Kalau di belakang iya, agak hidden gem. Dan ya ini sangat sangat ya terlihatlah ramainya gitu. Walaupun memang banyak juga kantin di setiap fakultas tuh ada kantin. Oh, Nah ini lebih ke saya pengen nanya sih strateginya nih. Ketika kantin banyak nih Pak, Mas, dan juga di Teliu ini tuh kalau tidak salah ya sekarang ada per 2 pekan sekali ada yang namanya Teliu Kulineri. Culinary iya. Festival ya. Kami ikut juga itu. Ikut juga di sana. Iya, kami Kamu buka punya booth juga. plastiknya di sana aja. Ada juga ya. Kami Tapi buka. sih- Gagal guys. Emang ini menjarah kemana-mana ya. Oh, kami kan berusaha untuk Emang iya. menjadi jawaban untuk ya. sivitas Telkom University Iya. dari sisi food and beverage-nya. Iya. Itu. Pokoknya apapun yang berbau V&D, F&B. F&B. malu deh gue. Di situ, oh salah, tadi televisi ya. Jadi menjangkau lebih dekat itu ya. Iya. Dimanapun acara berada ada kami. Ya, Ya. ada Dan- Teliu Grill. ada Kalau kami Teliu kan Grill. beda dong. Oh, beda ya? Beda dong. Ngonten. Terus tadi dilanjutin. Ya, nah itu barangkali ada gak sih strategi? Sebenarnya tadi udah kejawab sih karena langsung Iya. ada di sana. Iya. Jadi saya agak bingung ya. Menanya apa lagi nih? Ada pertanyaan apa lagi silakan. Atau barangkali dari Mas Ipen atau Pak Asdi ada apa yang mau diceritakan mengenai perjalanan, karena kan untuk sampai di titik sekarang atau adanya hadirnya Teliu Grill atau grill F&B ini di kampus kita di Telkom University pasti ada juga perjalanan yang panjang gitu. Entah itu dulunya mulai dari manakah itu barangkali bisa diceritakan gitu dari perusahaan atau seperti apa gitu. Karena ini bisa jadi poin berharga juga gitu buat teman-teman sama mahasiswa yang memang belajar di bidang bisnis ini. Ya. Kalau ditanya bagaimana Perjalanan ya. perjalanan dan lain-lain. Tentunya ya
food and beverage ini kan sebuah ranah yang unik ya. Karena treatment dari sisi bagaimana menjual makanan sendiri banyak strateginya, terus banyak tekniknya dan lain-lain. Tapi ya Gis Food and Mice ini mencoba untuk bisa datang atau hadir dalam sebuah crowds atau crowds ya, atau dari keramaian yang itu nanti kita bisa grabbing dari situ menjadi revenue terhadap apa yang mau kita buka berdasarkan food and beverage. Contoh, itu tadi value kulineri adalah salah satu wadah yang kita lihat menjadi tempat berkumpul mahasiswa. Coba kami datang untuk menjadi problem solve dari sisi food and beverage. Makanya yang kami lakukan, walaupun ada menu di sini juga, tapi tidak ada menu di sana yang ada di sini. Seperti yang tadi yang belum kita masukkan ya, steak, terus ada misu dan lain-lain. Kita tunjukkan di sana. Kalau memang pasarnya itu diterima dan banyak penggemarnya, kita tinggal inovasi tadi, upgrade ke sini, inovasi menunya dengan menambahkan produknya dan lain-lain. Itu perjalanannya salah satunya seperti itu kalau dari Telkom University. Namun kalau dari hotel-hotel di luar kami ya jelas Om Event ini atau Pak Event ini juga melihat nanti dari sisi bagaimana sih bentuk bisnis yang sampai bisa dirasakan kepada end user. Misalnya kami membuka coworking space kah, atau kami membuka dari sisi yang lain. Kebetulan sebelum Telkom Group ini ada rumah sakit Jantung Kopi Karangkota, tahu kan? Kami juga punya outlet di sana. Mirip-mirip kayak Bucks itu kan. Iya. Ya kan, kopi-kopian. Iya, kopi-kopian. Kopi-kopian. Kita masuk di situ. Jantung kopi. Jantung kopi. Nah, tadi kan juga kita tahu nih kalau misalnya ada di berbagai kota ya, selain di Bandung, ada di Jakarta, ada di Surabaya gitu. Nah, di setiap kota atau di setiap outlet itu tuh ada punya kayak jualannya tuh sama kah apa beda gitu, dan kira-kira ada keunikannya nggak dari setiap outletnya gitu? Atau menu spesial Ya, di menu setiap spesialnya. outlet gitu. Atau yang terdekat aja di Tell You aja gitu. Bedanya mungkin di sekitaran fakultas depan ini apa, fakultas belakang apa, atau yang di kantin GKU apa gitu. Grillnya ya. Oh, ada warteg. Oh, ada warteg. Oke, konsepnya warteg. Ya, Hmm. beda konsep. Oke. Jadi kalau dari sisi servicesnya kami mengkategorikan beberapa hal. Yang pertama kalau mungkin di atas 100 meter persegi ya, kami masuk dengan konsep resto. Wilayahnya ya, Iya. berapa meter persegi? 60 meter persegi itu resto ya. Ini kami 60 meter persegi. Ya lah, 60 sampai 80. Terus kalau dengan range berapa meter persegi, oh itu maksudnya adalah street food. Nanti kalau kita cuma cukup dapat di 3 kali 5 ya, kami bukanya food. Jadi konsepnya berdasarkan kategori apa dulu nih yang bisa masuk di sana berdasarkan luas wilayahnya atau luas lokasinya. Baru nanti kami masukkan. Yang jelas sih kami bergerak di street food yaitu tadi dengan brand Terry Grill. Lalu kalau dari sisi restonya kami masuk di wilayah lokasi yang lebih besar. Kalau resto kami ada di Indi Cafe. Lalu ada di Surabaya di Wahjan Ketintang. Yang mau buka di TLT Manyar. Itu cafe and eatery. Oh, jadi ada yang memang konsepnya kafe, ada juga tadi kan working space gitu. Dan ini mungkin pertanyaan yang dari tadi saya pengen tanyain. Ya. Apa tuh? Kenapa di setiap outlet itu namanya beda-beda? Barangkali ada rahasia tertentu. Kalau kita bisa ngelihat F&B lain gitu. Mungkin kita bisa tahu di Bawah Batu ada satu F&B ya mungkin toko lah ya yang ada di seluruh Indonesia yang harganya sangat murah gitu ya. Ya. Itu kan mereka jadi brandingnya lebih kuat gitu. Karena di seluruh Indonesia dengan harga yang sama, dengan segala macam yang sama gitu. Kenapa di perusahaannya Bapak ada yang di setiap Di Gis tempat Food tuh and beda. Mice, ya. Ini menarik sih sebenarnya jawabannya ya. Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Aku maunya tadi dipotong salah Pak pertanyaan gitu maksudnya. Kan gimmick gitu kan bagus gitu. Aduh. Mau diulang. Saya mencoba untuk gimmick sebenarnya biar nggak garing gitu kan. Lebih ke saya tidak berani ya teman-teman ya. Oke, pertanyaannya bagus. Kenapa masing-masing berbeda? Itu tadi saya jawab adalah kami punya kategori. Jadi kalau misalnya dari sisi keluarga Telkom Group,
seperti kayak di gedung Geraha Merah Putih gitu kan. Kami bukanya ya namanya Indie Cafe jelas Indie ya, atau Cafe. resto. Ya karena kategorinya tadi luas wilayahnya berapa, konsep yang mau dimasukkan seperti apa, itu nanti akan berubah namanya. Salah satu contoh, apakah brand tersebut bisa ada di kota lain? Gitu pasti pertanyaan nanti berikutnya. Ya kayak Necinggu sendiri, kami punya produk namanya Necinggu. Necinggu itu kami ada di Lombok loh, Necinggu, tapi dalam bentuk booth. Ya. Ya. Lalu kalau dalam bentuk resto juga ada. Itu di Dago. Di Dago, Iya. di The Silk Hotel. Tapi dari sisi bentuk semi booth, antara booth atau semi resto ya, itu kami juga ada di Dagonya yang namanya Necinggu Stick. Oh ya. Jadi sama brandnya. Cuma apa yang mau ditonjolkan di sana, nanti ya plus minus menunya apa yang dikeluarkan berbeda-beda. Tapi ada yang serentak itu sama. Di Menara Multimedia juga ada. Di Menara Multimedia Jakarta ada. Jakarta. Necinggu. Berarti memang ini bagi apa ya, kalau saya mempelajari apa, kebetulan mempelajari branding juga. Berarti untuk brandingnya agak PR ya. Jadi setiap tempat harus di branding dengan yang berbeda gitu. Betul. Ya itu tadi, kami ada 3 brand ya, Iya. banyak brand sih sebenarnya. Ada Jantung Kopi, ada Telamisu, ada Necinggu Stick, Wahjan. ada Teliu Grill, ada Wahjan, Oh, iya. ya kan, ada Indie Cafe. Indie Cafe. Itu. Ya itu tadi, mana yang masuk dalam kategori yang harus kita branding ke itu. Iya. Yang baru udah dikeluarin nih. Ya, atau UNS. kami juga berkolaborasi dengan kampus-kampus yang kebetulan di Solo dia ada di UNS ya, Universitas 11 Maret. Nah itu kami brandingnya baru lagi namanya, untuk pelafalannya ya itu Ans Coffee. Ans Coffee. Tapi kalau untuk ejaannya UNS Coffee. Oh, aku baru dapet. Itu filosofinya yang sederhana, UNS Iya, Coffee. UNS. Kamu dan Iya, kita. seperti di sini aja Tell You Grill gitu. Iya. Telkom University Grill. Iya. Telamisu kan, Tel- Tel I miss you, Iya. tapi telnya Tell Telkom. you. Oke. Wah, jadi kayak apa ya? Bagi saya yang memang masih tahap banget belajar materi gitu, sangat ngap ya. Kita mau buka outlet baru, branding baru. Iya, Ya itu setiap tadi, kalau sudah ada brandingnya, artinya oh ini cocok dengan situasi yang ada misalnya di Bandung, Tell You Grill. Lokasinya, pasarnya, segmentasinya, ya udah kita bukannya sama aja. Sama aja. Oh. Tinggal versi 2 aja, Tell You Grill 1, Tell You Grill Jadi 2. tinggal di copy paste gitu ya Iya. sistemnya itu. Nah, hal ini pun apa namanya bisa menjadi menjadi motivasi ya mungkin ya. Dan Motivasi. juga bisa menjadi referensi cara. Barangkali ada kiat-kiat nih untuk kita sebagai mahasiswa atau juga apa ya, pemirsa lah yang nonton video ini yang mau Teletizen. mulai ini ya, mau mulai bisnis barangkali, khususnya teletizen. Ada gak kiat-kiat untuk apa bahasanya ya, mengelola bisnis atau barangkali ya seperti mengelola Telegrill ini gitu. Iya. Oh iya. Kalau kiat-kiat ya, waduh. Ini kayak Agak- gimana ya? agak berat. Mungkin kiat-kiat motivasi lah untuk Iya, mahasiswa motivasi gitu yang untuk memang mahasiswa. Oh, lebih tepatnya kayaknya begitu deh. ya Iya, gitu aja ya. motivasi ya. FNB ini ya memang harus belajar, itu aja, harus belajar. Tapi kiat-kiat untuk motivasi sekarang nih atau besok? Besok, Pak. Apa nanti? Sebenarnya ini ada salah satu yang saya mau sampaikan ke teman-teman ya, karena teman-teman berada dalam wilayah kampus atau sivitas kampus. Menjadi mahasiswa itu menurut saya adalah momen yang paling indah. Betul. Karena di situ kalian itu mencari jati diri. Mencari jati diri dan mengembangkan jati diri. Saya pernah disampaikan sebuah ideologi atau sebuah bahasa Latin oleh senior saya dulu waktu di kampus. Ini kita ngomongin kampus, biar mungkin Iya. teman-teman yang ada di kampus semangat ya. Setuju. Jadi bahasa Latinnya itu berbunyi seperti ini. Ubi amicus ibi opes. Yang artinya di mana ada persahabatan, disitulah terdapat kekuatan. Nah saya pikir jalan utamanya dari kampus dulu. Karena di kampus itu di mana kita menemukan persahabatan, lalu dalam persahabatan tersebut mau dibawa kemana. Saya sebut salah satu outputnya adalah ini. Dari teman-teman bersahabat, membuat ide dan gagasan, akhirnya menciptakan podcast. Jadi kan, dan teman-teman semua rame-rame kan, Iya. Ubi amicus ibi opes. Di mana ada persahabatan, disitulah terdapat kekuatan. Oke. Itu dan- bukan motivasi sih sebenarnya, Iya, tapi kita mencoba untuk menangkap apa yang semesta kasih ke kita. pemikirannya. Pas lagi senja banget ini. Iya. Tinggal kopi aja nih. Sorry. Memang pesannya memang ya apapun itu ya kita kolaborasi gitu Ya, ya. Iya, kolaborasi. iya. Zaman sekarang harus kolaborasi.
Karena kita tidak bisa sendiri, kita harus kolaborasi. Betul. Betul. Itu teman-teman ya dan teletizen ya, untuk menciptakan hal yang luar biasa diperlukan kolaborasi. Kita nggak bisa sendiri gitu ya. Betul. Makanya bisa diciptakan dari di kampus itu. Perbanyak teman, perbanyak networking gitu. Iya. Sehingga relasi. entah itu semasa di kampus atau pasca di kampus lulus gitu, kita bisa ya beraksi gitu ya, Betul. membuat satu karya apapun itu karyanya. Mungkin dari Mas Ipan ada tambahan? Kalau saya simpel aja sih, kalau bisnis di F&B kayak begini ya, menjaga cita rasa itu aja sih. Menjaga cita Menjaga cita rasa. Kalau Jangan bisnis sampai F&B berubah. ya, menjaga cita rasa. Iya, betul sih. Karena kalau cita rasa ada yang berubah atau gimana pasti ngaruhnya lumayan besar ya. Itu paling berpengaruh di situ. Iya. Ih, kita sudah banyak banget nih dapat ilmu Kalau ya kami dan sih nasihat. diberikan pemahaman terhadap dari pimpinan kami ya terhadap bisnis F&B ini, yang jelas rasa, tampilan, ya kan, kualitas, kuantitinya sanggup apa tidak dan lain-lain. Dari cita rasa, kualitas ya, Cita tampilan, rasa, tampilan. kuantitinya juga gitu. Ini bener-bener Kak Dede sebenarnya ya setengahnya daging semua memang ya, karena jualan daging. Kalau ini kayaknya hampir ke anu nih, body shaming ini. Oh enggak, Bukan saya gitu. bukan Pak. Enggak kesana Pak. Enggak ke sana ya. Kebetulan saya juga ini agak kurang daging ya Pak. Mau ditransfer loh. Agak sulit ya. Ya. Dan ya Nggak itulah, kerasa nggak ya. kerasa ya. Kita juga sudah ngobrol-ngobrol banyak, dan Iya. sudah panjang juga, sehingga sepertinya untuk perjumpaan kali ini kita harus akhiri terlebih dahulu gitu ya. Ya dengan banyaknya ilmu, nasihat, juga tadi ada pemahaman baru ya, Yes, khususnya untuk betul. saya pribadi gitu. Yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi gitu untuk Buat kita dan teletizen. teletizen semuanya. Sebelumnya terima kasih buat Mas Ipan dan Pak Iya. Hasbi yang Terima udah kasih Pak Hasbi. mau menjadi narasumber kali ini ya. Siap. Dan udah ngasih motivasi nih buat kita juga ya, Rof ya. Sangat motivasi. Sama-sama termotivasi kita lah Iya. hari ini. Kalau saya motivasi bagi kita ya, wah ternyata kalau ini dibuat podcast di outlet Tell You Grill keren juga ya. Iya. Wah, iya. Boleh nih. Boleh apa nih? Ya collab. Oh, ya, Karena ya, kembali ke awal ya, kita harus berkolaborasi. Iya, dapet Betul. bisa. Mantap. Untuk apa? Ya, sinergi bangun negeri ya. Dan tentunya sampai berjumpa kembali di Vlogcast Telkom University. Aku Dede, Dan aku Ropi, kita pamit pamit undur diri. Dadah. Dadah, sampai berjumpa kembali di SMP Telkom.